Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penularan virus COVID-19 seperti senantiasa mencuci tangan dengan baik dan benar, memakai masker apabila keluar rumah, dan tetap menjaga jarak aman dengan orang lain. Perkenalkan, Ibu Ellen Komalasari, mahasiswi jurusan Pendidikan Geografi Unsil yang sedang melaksanakan PLP di SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 10 di semester ganjil. Namun, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan dalam mencari ilmu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Anak-anakku sekalian pasti sudah penasaran kan materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oleh karena itu, siapkan segala sesuatunya untuk menyimak pemaparan dari Ibu. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan bumi. Materi ini merupakan kompetensi dasar 3.4 dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengetahui sejarah perkembangan kehidupan di bumi. Nah, sudah tahu kan tema apa yang akan kita bahas kali ini? Untuk mengefektifkan waktu, yuk belajar sekarang. Bumi merupakan salah satu planet anggota tata surya dengan urutan ketiga berdasarkan urutan planet. Merupakan planet interior berdasarkan jarak kedekatan dari matahari dan termasuk planet bermasa kecil berdasarkan beratnya. Planet Bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dan merupakan satu-satunya planet yang memiliki potensi untuk menunjang kehidupan makhluk hidup. Planet ini dikenal dengan istilah Earth dalam bahasa Inggris sejak tahun 1137 Masehi. Lalu, mengapa ya di Indonesia dikenal dengan istilah bumi? Kata bumi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bumi, yang berarti tanah. Bahasa Sanskerta merupakan bahasa tertua yang masuk ke Nusantara dan sudah digunakan sejak abad ke-4 Masehi. Oleh karena itu, istilah planet ini dikenal sebagai bumi di Indonesia. Lalu, bagaimana sejarah perkembangan kehidupan di bumi? Berdasarkan skala geologi atau skala waktu yang digunakan oleh para ahli geologi dan ilmuwan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi, diketahui bahwa sejarah perkembangan kehidupan di bumi terbagi ke dalam beberapa masa, dan dari beberapa masa tersebut terbagi menjadi beberapa zaman. Jika generasi sekarang disebut sebagai generasi milenial di zaman modern, lalu zaman sekarang termasuk dalam kategori masa apa ya berdasarkan sejarah perkembangan bumi? Untuk memudahkan penghafalan dan pemahaman kalian, Ibu akan memberikan hafalan jitu untuk mengingat semua tahapan sejarah perkembangan kehidupan di bumi yang bisa diakronimkan dengan kalimat Arka, pergi, pamit, mencari, kenalan. Boleh dicatat ya, Ibu ulangi sekali lagi. Arka, pergi, pamit, mencari, kenalan. Dari kata pertama kita ambil dua huruf Ar yang berarti Archaeozoikum, merupakan awal muncul kehidupan. Kata kedua yaitu pergi kita ambil dua huruf P dan R yang berarti Proterozoikum, merupakan perkembangan hidrosfer dan atmosfer. Kata ketiga yaitu pamit kita ambil dua huruf pertama Pa yang berarti Paleozoikum. Nah, pada masa ini terbagi ke dalam beberapa zaman. Ada zaman Kambrium, ada zaman Ordovisium, ada zaman Silur, ada zaman Karbon, dan ada zaman Perm. Kata keempat mencari kita ambil dua huruf pertama Me yang berarti Mesozoikum. Masa ini juga terbagi ke dalam beberapa zaman. Ada zaman Tria, zaman Jura, dan zaman Kapur. Dan kata terakhir dari kenalan kita ambil tiga huruf pertama yang berarti Kenozoikum. Pada masa ini juga terbagi ke dalam beberapa zaman. Ada zaman tersier dan ada zaman kuarter. Namun, ada juga loh beberapa ahli yang mengatakan bahwa sebelum masa Archeozoikum itu terdapat masa Priskuan atau masa Hadean, merupakan masa tanpa kehidupan, yaitu sekitar 4,6 miliar sampai 4 miliar tahun yang lalu.
Sistem tata surya termasuk bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Masa ini merupakan masa pemadatan atau kondensasi bumi. Masa ini juga merupakan proses persiapan bumi sebelum dihuni oleh makhluk hidup. Pada masa ini, bumi berupa lautan api, di mana sangat sering terjadi hujan meteorit. Masa kedua ada masa Arkean, merupakan masa kehidupan purba, yaitu sekitar 4-2,5 miliar tahun yang lalu. Arkeozoikum artinya masa kehidupan purba. Masa ini merupakan masa awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Batuan masa ini ditemukan di beberapa bagian dunia yang lazim disebut sebagai perisai benua. Masa ini adalah masa pembentukan kerak bumi. Jadi, kerak bumi terbentuk setelah pendinginan bagian tepi dari balon bumi atau bakal calon bumi. Adapun lempeng tektonik yang menyebabkan gempa itu terbentuk pada masa ini. Lingkungan hidup masa itu tentunya mirip dengan lingkungan di sekitar mata air panas. Batuan tertua tercatat berumur kira-kira 3,8 miliar tahun. Masa ini juga merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer, serta awal muncul kehidupan primitif di dalam samudera berupa mikroorganisme seperti bakteri dan ganggang, dan juga fosil tertua yang telah ditemukan adalah fosil stromatolith dan cyanobacteria dengan umur kira-kira 3,5 miliar tahun. Masa ketiga ada masa Proterozoikum, merupakan masa kehidupan awal yaitu sekitar 2,5 miliar sampai 504 juta tahun yang lalu. Proterozoikum artinya masa kehidupan awal. Masa ini merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer. Pada masa ini kehidupan mulai berkembang dari organisme bersel tunggal menjadi bersel banyak. Menjelang akhir masa ini, organisme lebih kompleks jenis invertebrata bertubuh lunak seperti ubur-ubur, cacing, dan koral mulai muncul di laut-laut dangkal, yang bukti-buktinya dijumpai sebagai fosil sejati pertama. Masa Arkeozoikum dan Proterozoikum bersama-sama dikenal sebagai masa Prakambrium. Masa selanjutnya ada masa Paleozoikum. Masa ini merupakan masa kehidupan tua, sekitar 540 juta sampai 245 juta tahun yang lalu. Masa ini juga dikenal sebagai masa kehidupan invertebrata bawah laut. Masa ini terbagi ke dalam beberapa zaman. Yang pertama ada zaman Kambrium, kedua ada zaman Ordovisium, ketiga ada zaman Silur, keempat ada zaman Devon, kelima ada zaman Karbon, dan terakhir ada zaman Perm. Kita masuk ke zaman pertama yaitu zaman Kambrium sekitar 540 sampai 510 juta tahun yang lalu. Kambrium berasal dari kata Cambria, nama Latin untuk daerah Wales di Inggris, di mana batuan berumur Kambrium pertama kali dipelajari. Banyak hewan invertebrata mulai muncul pada zaman Kambrium. Hampir seluruh kehidupan berada di lautan. Hewan zaman ini mempunyai kerangka luar dan cangkang sebagai pelindung. Fosil yang umum dijumpai dan penyebarannya luas adalah alga, cacing, spons, koral, moluska, dan lain-lain. Sebuah daratan yang disebut Gondwana merupakan cikal bakal dari Antartika, Afrika, India, Australia, dan sebagian Asia serta Amerika Selatan. Sedangkan Eropa, Amerika Utara, dan Greenland masih berupa benua-benua kecil yang terpisah. Zaman selanjutnya ada zaman Ordovisium sekitar 510 sampai 439 juta tahun yang lalu. Zaman Ordovisium dicirikan oleh munculnya ikan tanpa rahang seperti hewan bertulang belakang yang paling tua dan beberapa hewan bertulang belakang yang muncul pertama kali seperti tetrakoral, graptolith, echinoid, asteroid, crinoid, dan bizona. Koral dan alga berkembang membentuk karang, di mana trilobit dan brachiopoda mencari mangsa.
Graptolith dan trilobit melimpah sedangkan Echinodermata dan Brachiopoda mulai menyebar. Meluapnya samudra dari zaman es merupakan bagian peristiwa dari zaman ini, di mana Gondwana dan benua-benua lainnya mulai menutup celah samudra yang berada di antaranya. Zaman selanjutnya ada zaman Silur sekitar 439 sampai 408 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan waktu peralihan kehidupan dari air menuju darat. Tumbuhan darat mulai muncul pertama kalinya termasuk tumbuhan paku. Sedangkan kalajengking raksasa hidup berburu di dalam laut. Ikan berahang mulai muncul pada zaman ini dan banyak ikan mempunyai perisai tulang sebagai pelindung. Zaman ini, deretan pegunungan mulai terbentuk melintasi Skandinavia, Skotlandia, dan pantai Amerika Utara. Zaman selanjutnya ada zaman Devon sekitar 408 sampai 362 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan zaman perkembangan besar-besaran jenis ikan dan tumbuhan darat. Ikan berahang dan ikan hiu sebagai pemangsa di dalam lautan. Serbuan ke daratan masih terus berlanjut selama zaman ini. Hewan amfibi berkembang dan beranjak menuju daratan. Tumbuhan darat semakin umum dan muncul serangga untuk pertama kalinya. Samudra menyempit sementara benua Gondwana menutupi Eropa, Amerika Utara, dan Greenland. Zaman selanjutnya ada zaman karbon sekitar 362 sampai 290 juta tahun yang lalu. Reptilia muncul pertama kalinya dan dapat meletakkan telurnya di luar air. Serangga raksasa muncul dan amfibi meningkat dalam jumlahnya. Pohon pertama muncul seperti jamur pub, tumbuhan palm dan paku ekor kuda tumbuh di rawa-rawa pembentuk batu bara. Pada zaman ini, benua-benua di muka bumi menyatu membentuk satu masa daratan yang disebut Pangea, mengalami perubahan lingkungan untuk berbagai bentuk kehidupan. Di belahan bumi utara, iklim tropis menghasilkan secara besar-besaran rawa-rawa yang berisi dan sekarang tersimpan sebagai batu bara. Zaman selanjutnya ada zaman Perm sekitar 290 juta sampai 245 juta tahun yang lalu. Istilah Perm adalah nama sebuah provinsi tua di dekat pegunungan Ural, Rusia. Reptilia meningkat dan serangga modern muncul, begitu juga tumbuhan konifer dan griko primitif. Hewan amfibi menjadi kurang begitu berperan. Zaman ini diakhiri dengan kepunahan miksa dalam skala besar. Banyak koral dan ikan menjadi punah. Benua Pangea bergabung bersama dan bergerak sebagai satu masa daratan. Lapisan es menutup Amerika Selatan, Antartika, Australia, dan Afrika, membendung air dan menurunkan muka air laut. Iklim yang kering dengan kondisi gurun pasir mulai terbentuk di bagian utara bumi. Masa selanjutnya ada masa Mesozoikum, terbagi ke dalam 3 zaman. Yang pertama ada zaman Trias, kedua ada zaman Jura, dan ketiga ada zaman Kapur. Kita masuk ke zaman pertama, yaitu zaman Trias sekitar 245 sampai 208 juta tahun yang lalu. Gastropoda dan Bivalvia meningkat jumlahnya, sementara Ammonid menjadi umum. Dinosaurus dan reptilia laut berukuran besar mulai muncul pertama kalinya selama zaman ini. Reptilia menyerupai mamalia pemakan daging yang disebut Cynodon mulai berkembang. Mamalia pertama pun mulai muncul saat ini, dan ada banyak jenis reptilia yang hidup di air, termasuk penyu dan kura-kura. Tumbuhan sikada mirip palem berkembang dan konifer menyebar. Benua Pangea bergerak ke utara, dan gurun-gurun mulai terbentuk. Lembaran es di bagian selatan mencair dan celah-celah mulai terbentuk di Pangea. Zaman selanjutnya ada zaman Jura sekitar 208 juta tahun yang lalu sampai 145 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, Ammonid dan Belemnit sangat umum. Reptilia meningkat jumlahnya. Dinosaurus menguasai daratan, Ichthyosaurus berburu di dalam lautan, dan Pterosaurus merajai di angkasa. Banyak dinosaurus tumbuh dalam ukuran yang luar biasa. Burung sejati pertama berevolusi dan banyak jenis buaya berkembang. Tumbuhan konifer menjadi umum sementara benefit dan sequela melimpah pada waktu ini. Pangea terpecah di mana Amerika Utara memisahkan diri dari Afrika sedangkan Amerika Selatan
melepaskan diri dari Antartika dan Australia. Zaman ini merupakan zaman yang paling menarik anak-anak loh setelah difilmkannya Jurassic Park. Apakah anak-anak sudah menonton? Jika belum tonton ya, pasti seru. Zaman selanjutnya ada zaman Kapur, sekitar 145 juta sampai 65 juta tahun yang lalu. Banyak dinosaurus raksasa dan reptilia terbang hidup pada zaman ini. Mamalia berari-ari muncul pertama kalinya. Pada akhir zaman ini, dinosaurus, Ichthyosaurus, Betasaurus, Plesiosaurus, Ammonid, Belemnit punah. Mamalia dan tumbuhan berbunga mulai berkembang menjadi banyak bentuk yang berlainan. Iklim sedang mulai muncul, di mana India terlepas jauh dari Afrika menuju Asia. Zaman ini adalah zaman akhir dari kehidupan binatang-binatang raksasa. Masa selanjutnya ada masa Kenozoikum, merupakan masa kehidupan baru, yaitu sekitar 65 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Masa ini terbagi ke dalam beberapa zaman. Yang pertama ada zaman Tersier, sekitar 65 sampai 1,7 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terjadi perkembangan jenis kehidupan seperti munculnya primata dan burung tak bergigi berukuran besar yang menyerupai burung unta. Sedangkan fauna laut seperti ikan, moluska, echinodermata sangat mirip dengan fauna laut yang hidup sekarang. Tumbuhan berbunga pada zaman Tersier terus berevolusi menghasilkan banyak variasi tumbuhan seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan rumput. Pada zaman Tersier sampai Kuarter, pemunculan dan kepunahan hewan dan tumbuhan saling berganti seiring dengan perubahan cuaca secara global. Zaman selanjutnya ada zaman Kuarter, sekitar 1,7 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Zaman Kuarter ini terdiri dari kala Pleistosen dan kala Holosen. Kala Pleistosen mulai sekitar 1,7 juta tahun yang lalu dan berakhir pada 10.000 tahun yang lalu. Kemudian diikuti oleh kala Holosen yang berlangsung sampai sekarang. Pada kala Pleistosen paling sedikit terjadi 5 kali zaman es atau zaman glasial. Pada zaman glasial, sebagian besar Eropa, Amerika Utara, dan Asia bagian utara ditutupi es. Begitu pula pegunungan Alpen, pegunungan Carpathia, dan pegunungan Himalaya. Di antara 5 zaman es ini terdapat zaman intraglasial, di mana iklim bumi lebih hangat. Manusia purba Jawa atau Homo erectus yang dulu disebut Pithecanthropus erectus muncul pada kala Pleistosen. Manusia modern yang mempunyai peradaban baru muncul pada kala Holosen. Flora dan fauna yang hidup pada kala Pleistosen sangat mirip dengan flora fauna yang hidup di zaman sekarang. Wah, ternyata sejarah perkembangan bumi sangat panjang ya. Tentunya sangat menarik juga untuk kita bahas sebagai bentuk pengenalan bumi. Terus terapkan jas merah ya, artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salah satunya sejarah perkembangan kehidupan di bumi sebagai planet tempat tinggal kita. Anandaku, jangan lupa ya senantiasa terus bersyukur untuk selalu kenikmatan kehidupan. Walaupun bumi kita sekarang sedang diuji dengan wabah penyakit, tapi ingatlah hal ini juga merupakan sejarah besar yang akan tercatat sebagai proses perkembangan kehidupan di bumi. Dari pemaparan yang Ibu jelaskan, apakah Ananda mampu mengingat dan memahami semuanya? Jika belum, Ibu akan memberikan garis besar atau kesimpulan dari materi pertemuan kali ini. Kesimpulannya, sejarah perkembangan kehidupan di bumi dapat ditelaah berdasarkan skala waktu geologi. Berdasarkan skala ini terdapat 5 masa, yaitu masa Arkeozoikum, masa Proterozoikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Kenozoikum, atau bisa juga ditambah dengan masa Priskoan atau masa Hadean sebagai masa tanpa kehidupan di bumi dengan urutan pertama dari skala waktu geologi. Bumi memiliki sejarah panjang untuk membentuk kehidupan makhluk hidup di bumi, salah satunya kehidupan manusia. Pembahasan sejarah tentunya tak lepas dari pembahasan waktu, di mana waktu yang kita kenal adalah sehari semalam sama dengan 24 jam, dan 1 tahun sama dengan 365 hari. Lalu perhitungan waktu tersebut dari mana ya? Mengapa ada istilah tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik? Penasaran? Hal ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya.
Anandaku sekalian, jangan lupa ya terus belajar dari berbagai sumber lain untuk lebih menambah wawasan dan pengetahuannya. Baik itu dari buku cetak, buku digital, maupun website yang memiliki sumber terpercaya. Quotes terakhir dari Ibu, jika hidup adalah proses, maka teruslah berproses untuk menjalani kehidupan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semangat belajar dan selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.